Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang salat. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Bahasan kita berikutnya dalam masalah salat adalah sunnah salat. Maksudnya adalah apa saja berupa perkataan maupun gerakan yang dianjurkan atau disunnatkan untuk dilakukan di dalam salat. Diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak batal salat ketika meninggalkannya walaupun menyengaja, serta tidak disyariatkan sujud sahwi tatkala meninggalkannya. Di sebahagian masalah-masalah ini ada yang disepakati oleh para ulama bahwasanya dia itu merupakan hal yang disunnahkan. Ada sebagian yang lain juga diperdebatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini perlu kita sampaikan karena barangkali nanti ada yang mendengar ketika kita sampaikan lalu beranggapan bahwasanya hal itu adalah perkara yang wajib, demikian, bukan sunnat. Maka kita katakan memang demikian karena ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Sebagaimana kita sudah sebutkan ketika membahas hal-hal yang diwajibkan dalam salat, memang hal-hal tersebut diperdebatkan oleh para ulama. Hanya saja sebahagian ulama ada yang mewajibkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama ada yang membagi sunnah salat itu, ada yang dia berupa bacaan, ada yang sunnah berupa gerakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, klasifikasi seperti ini insyaallah taala bagus ya. Ini bagus. Sebagaimana juga sebagian ulama memberikan bentuk pembahagian ya, sunnah dalam salat itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, demikian. Nah, ini tentunya juga bagus untuk klasifikasi, di mana tidak bermudah-mudah sebahagian orang untuk meninggalkannya dikarenakan
ternyata itu muakkadah yang mirip dia dengan ya hukum wajibnya, demikian. Atau di sebagian pendapat itu adalah termasuk diwajibkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun alangkah lebih baik kita akan sebutkan klasifikasi dengan membagi sunnah itu sunnah-sunnah, ya. Salat itu dibagi menjadi dua, yaitu sunnah bacaan, ya, sunnah gerakan, demikian. Atau bacaan-bacaan yang sunnah kemudian gerakan-gerakan yang sunnah. Baik, yang pertama para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bahagian atau klasifikasi bacaan-bacaan yang sunnah, yang bila dilakukan maka ini ya mendapatkan pahala dan tidak mengapa untuk ditinggalkan, ya. Tidak mengapa, ya, tidak batal sholat ya ketika menyengaja untuk ditinggalkan, dan tidak ada syariatnya untuk melakukan sujud sahwi ketika meninggalkannya. Baik, ya, sunnah-sunnah bacaan atau bacaan yang disunnahkan. Yang pertama adalah membaca setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat setelah membaca surah Al-Fatihah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disepakati oleh para ulama dengan status ijma' bahwasanya dia adalah disunnahkan. Tidak ada yang mengatakan itu adalah rukun dan tidak ada yang mengatakan itu adalah wajib, demikian. Namun inilah sunnah. Untuk dibaca di 2 rakaat yang pertama, ya, di 2 rakaat yang pertama itu disepakati dengan status ijma'. Hanya saja di rakaat ketiga dan keempat ya ada anjuran untuk dibaca, namun jarang-jarang, ya. Jadi bukan berarti ketika membacanya di rakaat ketiga dan keempat, yaitu membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, ya, itu merupakan hal yang keliru, tapi ini adalah dianjurkan namun jarang-jarang. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi was suratan atau was suratin wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi rak'ataini al-ukhrayaini atau al-akhirataini ya bi Fatihatil Kitabi. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar dengan Al-Fatihah dan surat. Dan terkadang beliau itu memperdengarkan ayat-ayat itu, memperdengarkan ayat, yaitu membacanya dengan keras, ya. Lihat ini sholat duhur dan asar ternyata ayat yang dibaca itu keras, ya. Tapi ini jarang-jarang kita katakan, ya. Jadi jangan merasa aneh ketika melihat atau mendengar nanti imam ketika sholat duhur atau asar itu ada yang mengeraskan bacaan dengan keras, ya, bacaan ayatnya, demikian. Maka ya jangan ditegur. Ya, karena ini memang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja jarang-jarang, ya. Nah, untuk hal yang jarang-jarang seperti ini dan belum diketahui oleh orang-orang, maka sebaiknya ya kita ini ketika melakukannya itu memastikan bahwasanya itu sudah dijelaskan terlebih dahulu, ya. Karena ta'khirul bayan indal hajah, ya. Ini tidak boleh, yaitu menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan, ini tidak boleh karena akan menimbulkan fitnah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita perlu juga untuk pertama sekali berbaik sangka atau kita bertanya, ya, jangan buru-buru kita mengklaim, wah ini salah, ini sesat, ya. Bisa jadi karena ilmu kita tak sampai, ya. Sebaiknya kita bertanya, kenapa Anda melakukan ini, kenapa Anda melakukan itu, demikian. Nah, seperti itu. Bukan menghukumi, bukan memvonis, ya, demikian.
Kemudian dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat yang terakhir Al-Fatihah saja. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini dalil asal tentang ijma' tersebut. Ya, adanya ijma' bahwasanya memang membaca ya ayat ataupun surat setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua ini adalah disunnahkan. Adapun membaca ya ayat maupun surat setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, maka ada hadis, yaitu hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'ataini al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 452. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah membaca di dalam salat zuhur di 2 rakaat yang pertama, berarti rakaat pertama dan kedua. Di setiap rakaatnya seukuran 30 ayat, seukuran 30 ayat. Seukuran 30 ayat. Berarti perkiraan adalah ya untuk Al-Fatihah 7 ayat, berarti sekitar 23 ayat ya itu setelahnya. Ya. Setelahnya 30 ayat demikian ya. Berarti surat ataupun ayat yang dibaca, maksudnya ayat dalam surat atau ayat-ayat yang terpisah itu dibaca adalah sekitar 23 ayat setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengkabarkan dan di 2 rakaat yang terakhir ya, di 2 rakaat yang terakhir beliau membaca seukuran 15 ayat. Kalau 15 ayat berarti itu di rakaat ketiga dan keempat. Berarti untuk Al-Fatihah itu 7 ayat, berarti sekitar 7 ayat berikutnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rakaat ketiga dan keempat beliau juga membaca surat ataupun ayat ya setelah membaca surah Al-Fatihah demikian. Ukuran jumlah ayatnya kurang lebih 7 ayat demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ya ini adalah jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan ketika membaca ayat-ayat tersebut yaitu dengan tartil dan tadabbur. Nah, ini ijma' para ulama, ya sepakat para ulama tentang masalah ini demikian. Dan dimakruhkan berlebih-lebihan di dalam mempercepat bacaan ya demikian, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, yaitu membacanya ya dengan perlahan ya. Demikian pula dianjurkan untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat ya, nikmat ketika melewati ayat-ayat rahmat ya dan nikmat. Begitu juga dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melewati ayat-ayat azab demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam, beliau memulai dengan membaca surah Al-Baqarah, maksudnya setelah Al-Fatihah. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan berkelanjutan, berkesinambungan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha.
apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, maka beliau pun bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'ala, tatkala beliau melewati ayat yang ada permintaan rahmat, maka beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, tatkala beliau melewati ayat tentang permohonan perlindungan, maka beliau memohon perlindungan. Summa raka'a, kemudian beliau rukuk. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa contohnya tasbih itu? Ya, contohnya adalah ketika melewati ayat sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau membaca subhanallah sebagaimana ya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tatkala beliau membaca ayat terakhir dari surah Al-Qiyamah, yaitu ayat yang ke-40, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, ya, dianjurkan untuk membaca subhanaka fabala, demikian. Hanya saja tidak disyariatkan ketika membaca alaisallahu biahkamil hakimin untuk membaca bala, demikian. Ya. Tidak disyariatkan demikian. Begitu juga tidak disyariatkan untuk membaca ya amanna billah tatkala melewati ayat atau membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Tidak juga dianjurkan untuk membaca ya ista'antu billahi ketika imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hal ini tidaklah disyariatkan, tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Berbeda dengan ya apa yang kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu bacaan subhanallah atau subhanaka fabala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini terlebih dahulu. Nah, kita akan buka sesi soal jawab ya. Jadi kita baru masuki ya pembahasan yang pertama dari sunnah-sunnah sholat ya, yaitu sunnah qauliyah, yaitu bacaan yang disunnahkan dan disepakati oleh para ulama, yaitu adalah membaca surah atau ayat dari Al-Quran ya, setelah membaca Al-Fatihah, demikian. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, infak atau wakaf ke sekolah apa boleh dipatok? Berapa? Maksudnya diberikan ketetapan berapa? Ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infak atau wakaf yang hukumnya adalah tidak wajib, ya, tidak ada kewajiban untuk berinfak maupun berwakaf, ya, kecuali infak yang wajib ya, seperti zakat contohnya ya. Maka ini tidak ada penetapan ya, ini termasuk perkara tabarru', yaitu atas dasar kerelaan dari orang yang akan bertabarru', yaitu sukarela dia memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya. Maka tidak pantas untuk ya dilakukan penetapan ya, dilakukan penetapan. Namun boleh untuk mengkabarkan bahwasanya yang dibutuhkan minimal per orang itu ya adalah sekian ya, dibutuhkan minimal ya untuk atau dari per orang itu adalah sekian, karena ya maksimal yang dibutuhkan adalah sekian dari sekian orang, katakan seperti itu. Nah, pengkabaran seperti ini ya bukanlah merupakan bentuk ya kewajiban ya, hanya saja ya pengkabaran yang sifatnya pilihan. Pun kalau seandainya ada
orang-orang yang nantinya berinfak atau berwakaf, ya, di bawah itu, maka terima, demikian, ya, maka diterima insyaallah taala. Hukum asalnya adalah tidak boleh, ya, diwajibkan dengan, ya, ditetapkan nominal infak atau wakafnya, tidak ada kewajiban demikian, ya, dan tidak boleh memaksa tentunya, karena ini tabarruk, ya, akad tabarruk, yaitu akad sukarela, demikian. Yang dibolehkan adalah memberikan pengkabaran bahwa dibutuhkan, ya, dibutuhkan, ya, jumlah sekian, kita katakan jumlah sekian, ya, sehingga yang dibutuhkan adalah sekian dari orang yang akan berinfak, dengan rata-rata adalah sekian per orangnya. Maka yang seperti ini sekedar pengkabaran, demikian, dan bukan merupakan satu keharusan berinfak dengan hal seperti itu. Memberikan batasan minimal yang sifatnya juga pilihan, ya, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, imunisasi buat anak itu bagus untuk dilakukan atau tidak Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, ya, tentunya yang berhak untuk menjawab adalah pakar medis, ya, bukan saya. Tapi wallahu taala alam, saya hanya memberikan solusi lain, ya, solusi lain, bahwa sebelumnya saya akan sampaikan bahwa dahulu, ya, para sahabat, begitu juga Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula sampai mungkin kakek dan nenek kita itu nggak mengenal imunisasi, tapi mereka sehat-sehat, ya. Nah, seperti itu, karena imunisasi hanya belakangan saja. Nah, oleh karenanya, ya, kalaupun tidak imunisasi, maka bukanlah merupakan, ya, keharusan. Mungkin bisa kita berlakukan, ya, cara yang alami. Imunisasi adalah tindakan untuk menjadikan tubuh kita itu lebih imun, ya, lebih imun. Perlu kita katakan bahwasanya, ya, tubuh kita ini ada sistem imunitas tersendiri, ya, imunitas tersendiri sudah ada insyaallah taala, ya. Hanya saja mungkin, ya, ditemukan beberapa penyakit-penyakit baru yang butuh barangkali untuk, ya, diberikan antisipasi agar tubuh kita menjadi imun ketika, ya, penyakit-penyakit itu menyerang tubuh, demikian, ya. Wallahu taala alam, saya pribadi saya berlakukan kepada anak-anak, ya, itu pada umumnya itu tidaklah, ya, imunisasi secara medis, tapi imunisasi secara alami. Apa itu imunisasi secara alami? Yaitu pertama adalah memberikan, ya, porsi ASI kepada anak-anak tersebut dengan porsi 2 tahun penuh, ya. Karena ASI itu gizi yang paling bagus untuk anak-anak di usia 0 sampai, ya, 2 tahun, demikian, ya. ASI itu sangat bagus, ya, bagi perkembangan tubuh dan sistem kekebalan tubuh, demikian, ya.
Nah, kemudian adalah menghindarkan kepada anak-anak itu makanan-makanan yang siap saji semenjak dini. Nah, itu dia. Ya, agar ya tubuh ini dia tidak sibuk untuk ya menetralisir, ya mengeluarkan energinya untuk membuang ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan-makanan yang siap saji. Nah, seperti bagi anak-anak kita katakan, ya jajanan-jajanan yang siap saji yang itu berbahaya. Nah, itu barangkali yang juga butuh untuk diperhatikan. Maka lebih ya anak-anak ini diberikan gizi yang cukup, yang sifatnya juga alami. Seperti contohnya ya bisa diberikan herbal-herbal, ya seperti contohnya madu, ya. Begitu juga minyak zaitun barangkali, ya. Begitu juga habatus sauda, ya. Atau kita berikan kepada mereka ya contohnya adalah ekstrak dari buah-buahan. Banyak makan buah-buahan, ya. Atau jus kita katakan. Kemudian makan sayur-sayuran. Maka insya Allah taala ini lebih bagus, ya. Ya. Ini lebih bagus bagi tubuh anak-anak. Insya Allah taala mereka kuat insya Allah taala. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, ada seorang wanita yang tawaf kemudian batal, sementara dia tidak tahu tempat berwudu dan tak berani meninggalkan rombongan jamaah umrohnya. Bolehkah dia bertayamum ketika itu, atau apa yang harus dia lakukan? Barakallahu fiikum. Baik, bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang bersuci dari hadas kecil untuk tawaf. Ya, ketika tawaf, para ulama mereka berbeda pendapat tentang bersuci dari hadas kecil ketika tawaf. Demikian, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ya syarat tawaf itu adalah juga bersuci dari hadas kecil. Jadi bagi orang yang dia punya hadas kecil, maka diwajibkan dia mengangkat hadas kecilnya dengan cara berwudu. Kalau tak bisa menggunakan air atau tak mendapatkan air, maka dia bertayamum. Demikian. Nah, seperti itu. Sementara pendapat sebagian ulama, ya, seperti contohnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ya
bersuci dari hadas kecil itu bukanlah merupakan syarat, tapi keafdolan saja. Ya, jadi berwudu itu ya ketika hendak tawaf ya itu merupakan keafdolan, sunnah yang ditekankan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya demikian. Tapi bukanlah merupakan syarat sah, bukanlah merupakan syarat sah demikian ya. Wallahu taala a'lam. Nah, ini barangkali pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kuat lebih-lebih dalam kondisi ya seperti yang ditanyakan ini, di mana wanita dia tawaf kemudian batal ya, dia tak tahu tempat wudhu, gak berani juga untuk meninggalkan jamaah, takut sesat demikian ya. Jadi pekerjaan ya nanti bagi rombongan tawaf tersebut demikian. Baik, jadi lanjut saja tawafnya ya, lanjut saya tawafnya demikian ya. Tapi kalau seandainya dia bisa bertanya kepada pembimbing umrohnya, pembimbing umroh ya, minta tolong kepada pembimbing umroh untuk ya memberitahu atau mengarahkannya agar bisa berwudu ulang, maka ini lebih bagus tentunya ya, lebih bagus ya daripada dia tawaf ya dalam kondisi ya berhadas kecil demikian ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, bismillah, mau bertanya, ana punya sepupu dari sebelah ibu ana yang dipersusukan oleh ibu ana. Sepupu ana ada 3 bersaudara laki-laki semua. Sepupu ana yang pertama dan yang kedua disusukan oleh ibu ana, sedangkan yang ketiga tidak disusukan. Bagaimana hubungan atau status ana dengan sepupu ana yang ketiga tersebut? Bisa jadi mahram atau tidak? Berarti ini yang bertanya adalah perempuan ya. Dan bagaimana hubungan atau status ana dengan ana dan ibu ana dengan bapak ya, bapak dari sepupu ana yang ketiga atau adik ipar ibu itu ya, bisa jadi mahram ataukah tidak? Baik ya, bismillah. Perlu diketahui bahwasanya ya ditetapkannya kemahraman dengan sebab sepersusuan ya, dengan sebab susuan itu adalah bayi yang disusui dengan ibu susu beserta dengan keluarganya ya, bukan dari saudara-saudara bayi yang disusui demikian ya. Jadi jika dengan demikian berarti ya dari sini bisa kita jawab bahwasanya ya sang penanya dengan sepupunya yang ketiga yang tidak disusui oleh ibu kandung sang penanya ini masih berlaku ya kebolehan menikah ya, kebolehan menikah. Karena sepupu satu dengan yang lain itu boleh menikah, artinya tidak mahram demikian. Nah, seperti itu ya. Adapun sepupu pertama dan kedua yang disusui oleh ibu kandung sang penanya dengan jumlah susuan yang menjadikan mahram, maka ketika itu mahram. Nah, disebut dengan saudara sepersusuan demikian ya. Baik. Nah, begitu juga ya dengan bapak dari sepupu ini yang adalah suami dari bibi sang penanya atau ipar bagi sang ibu penanya demikian. Maka itu juga bukan mahram. Bukan mahram. Jadi ketika anaknya yang disusui bukan lantas bapak yang disusuinya itu, maksudnya bapak dari anak susu tersebut itu lantas jadi mahram bagi ya ibu susu. Kita ulangi ya, bahwasanya ya ketika seorang wanita menyusui seorang bayi bukan lantas bahwa ya ayah dari si bayi yang disusui tersebut itu menjadi mahram bagi ibu susu sang bayi. Tidak demikian ya.
Karena hubungan kemahraman itu antara si bayi dengan ibu susu beserta dengan keluarga ibu susu. Bukan ya keluarga dari bayi yang disusui. Nah, seperti itu. Ya. Oleh karenanya ini masih belum mahram atau bukan mahram antara ibu susu ya dengan ayah dari anak yang disusuinya. Demikian. Begitu juga sang penanya ya itu bukanlah mahram ya dari ayah dari bayi yang disusui oleh ibunya. Demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada yang hadir atau yang mengikuti kajian ini ya, baik itu pemirsa maupun para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan pusat kajian Islam ilmiah berbasis sunnah di wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi siapa saja di antara kita yang menginginkan mendapatkan ya sebuah rumah di surga, dan siapapun di antara kita yang ingin ya mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan, demikian pula siapapun di antara kita yang menginginkan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari apa yang telah kita infakkan tatkala dimanfaatkan walaupun kita telah tiada, maka silahkan ya kita bahu-membahu mengeluarkan sebahagian dari harta yang telah Allah berikan kepada kita untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa melihat info lanjutan di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.